Seperti inilah tradisi budaya di kampung kami. Nyangku adalah upacara adat yang rutin diadakan setahun sekali di hari Senin terakhir pada bulan Maulid. Bertempat di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelum lanjut menonton videonya, yang baru gabung jangan lupa untuk bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Nyangku merupakan prosesi adat pencucian benda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Borosngora, penyebar agama Islam di wilayah Panjalu juga Tatargaluh Ciamis. Istilah nyangku berasal dari bahasa Arab, yanko, yang artinya membersihkan. Adat masyarakat Panjalu ini sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Tidak hanya menyucikan benda pusaka, tapi juga sekaligus mengenang jasa Prabu Borosngora yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat dan keturunannya. Diawali dengan tabuhan gembyung dan sholawat, rombongan pembawa pusaka beriring-iringan menuju Nusa Gede atau Nusa Larang yang terdapat di tengah-tengah Situ Lengkong Panjalu. Setibanya di Situ Lengkong, para pembawa pusaka dan juga masyarakat yang ikut ke dalam iring-iringan terlebih dahulu menaiki perahu untuk sampai ke Nusa Gede atau Nusa Larang untuk melakukan doa bersama sekaligus berziarah di makam leluhur Panjalu. Pulau Nusa Gede atau Nusa Larang di Situ Lengkong dulunya adalah pusat kerajaan Panjalu. Ketika Prabu Borosngora berkuasa, lokasinya dikelilingi air dengan gerbang masuk yang terbatas, membuat kerajaan Panjalu di kala itu aman dari serangan musuh. Nusa Gede atau Nusa Larang juga sebagai tempat dimakamkannya putra Prabu Borosngora, yaitu Prabu Haryang Kancana yang dikenal dengan sebutan Mbah Panjalu. Setelah beres berziarah dan berdoa, ritual pembersihan pusaka atau nyangku pun dimulai. Awalnya tujuan upacara adat nyangku untuk membersihkan pusaka kerajaan Panjalu dan sebagai salah satu misi penyebaran agama Islam. Sekarang hanya sebatas membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu. Air dibawa dengan kele yang terbuat dari bambu yang dilubangi bagian atasnya. Air yang digunakan membersihkan benda pusaka berasal dari 9 sumber mata air, mulai dari Situ Lengkong, Karantenan Gunung Sawal, Kapunduhan, Cipanjalu, Kubang Kelong, Pasanggerahan, Bungbang Kancana, Gunung Bitung, dan Ciomas. Tradisi ini sudah lama diadakan. Bahkan pada tahun 2017, nyangku terdaftar sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pedang pemberian Saidina Ali tentu saja menjadi pusaka berharga bagi Prabu Borosngora, begitu pula untuk keturunan dan juga masyarakat Panjalu.
Ada 3 pusaka yang dibersihkan secara simbolis dan disaksikan oleh warga yang hadir, yaitu pedang Julfikar, Cis, dan juga kujang Panjalu. Upacara adat Nyangku juga dilakukan sebagai sarana mempererat tali persaudaraan masyarakat Panjalu. Kalau yang ini, warga yang berebut sisa air pencucian pusaka. Menurutnya, air tersebut bisa membawa berkah tersendiri. Air aroma aja ya. Air berkah, biar kita dijabah apa aja kalau kita yakin dan percaya, insya Allah. Ya. Namanya siapa Ibu? Bu Aisyah. Dari mana? Dari Tasikmalaya. Ya. Minum, diminum? Ya. Ibu, itu kenapa dibasuhi ke muka itu? Kenapa? Ini air karomah dari semua tempat jarah di Panjalu. Iya. Dipakai pas acara sakral Nyangku, insya Allah airnya membawa karomah buat saya, khususnya umumnya buat yang di sini Nyangku juga. Harapan dari Nyangku ini apa, Bu? Lebih apa ya, tahu budaya di Panjalu, soalnya saya kan jauh dari Subang, Kasomalang tepatnya. Jadi kita melestarikan tradisi dari Panjalu, ikut melestarikan gitu. Tahu dari mana, Bu, ada acara Nyangku ini? Dari juru kunci Bapangking yang di Cipanjalu, dari Eyang Prabu Sangyang Cakradewa, sama dari Raden Bapak Tumiwang Raden Agus Cakradinata. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Lia. Ibu Lia asal Subang ya? Ya, asal Subang. Untuk Nyangku tahun ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masih pandemi COVID ya 19, jadi Nyangkunya dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu diadakan di Nusa Gede Panjalu ya. Pak, maknanya dari acara ini seperti apa? Makna Nyangku adalah yang pertama adalah Maulud Nabi ya, karena ini juga bertepatan dengan Maulud Nabi. Jadi kita sebagai warga Panjalu, yang mana raja kita Raja Islam pertama yang saya nguruskan itu sebagai Raja Islam kan ya. Dengan demikian dalam rangka ngamumule haruhun urang, kita mengadakan acara Nyangku di sini ya tadi dalam rangka Maulid Nabi ya. Yang kedua juga ngamumule budaya karun urang ya, karena sebagai Raja Islam di Panjalu yang pendiri suatu negara Islam ya, yang memiliki agama untuk ke seluruh warga Panjalu. Acara Tadi juga Pak ada yang berebut untuk air jabatan sendiri, air pusaka. Itu maknanya apa sih? Itu kan karena di warga masyarakat kan merasa air barokah gitu ya. Padahal dari kami sendiri hal tersebut kan ya kami batasi ya, kami larang kan
bahwa air itu kan bukan apa-apa sebenarnya kan, karena merupakan hasil pembersihan barang pusaka. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan juga pembersihan pusaka, mungkin besok seluruh pusaka akan dilaksanakan di Bumi Alit. Untuk anu dituju, tuntas anu diseja, prosesi pembersihan pusaka Panjalu pedang cendramata ti Sayyidina Ali sareng sanes katana parantos rengse simpuri asmana pangduun waktu panata acara sakitu anu tiasa kasanggakeun satiasa tiasa diolah ku bahasa anu tuna ku pangabisa sihapunten anu kasuhun kantos pat usut nyebut pasolengkrah pasalia caturna henteu kaukur ku geran utami sing hak sami anu dipamri mugia agung dal pusaka dicanak di Bumi Alit asmana pangdum waktu panata acara bungkaskeun di acara dibungkasku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberes dibersihkan, kemudian benda pusaka diarak kembali menuju ke Bumi Alit, yaitu museum di mana tempat penyimpanan terakhir pusaka disimpan. Indonesia akan kaya dengan budaya, begitu pula dengan budaya di kampung kami yang masih lestari sampai saat ini. Ikuti terus perjalanan kami hanya di YouTube channel Pesona Desaku.